Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Wahyu Septianingsih, NIM 12205193057. Perkenalkan, nama saya Vera Melorenza, NIM 12205193046. Hai pendengar setia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Jangan lupa di rumah aja tapi tetap produktif seperti kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi. Kan kisah-kisah Nabi itu banyak. Ada berapa? Ya, 25. Di antara kisah-kisah Nabi itu, saya mengambil satu kisah Nabi, yaitu Nabi Idris. Ya, ada yang tahu Nabi Idris itu apa? Siapa maksudnya? Ya, Nabi Idris adalah Nabi keturunan ke-6 dari setelah Nabi Adam. Nih ya, ceritanya begini. Siapa tamu aneh yang mengunjungi Idris? Idris seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat soleh dan tekun beribadah. Ia keturunan ke-6 Adam. Ia diangkat menjadi nabi saat berusia 82 tahun. Suatu hari, Idris dikunjungi seorang tamu aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu ikut menginap dan beribadah bersama Idris. Namun saat disuguhi makanan, tamu itu menolak, tidak mau memakannya. Setelah diselidiki, ternyata tamu itu adalah siapa? Malaikat Israel yang ingin menyabut nyawanya Nabi Idris. Mencabut nyawa saat itu sedang menyamar menjadi seorang pria. Nabi aja mau meninggal, mau dicabut nyawanya harus permisi dulu. Harus menyamar dulu agar malaikatnya itu berhati-hati mengambil nyawa seorang nabi. Gitu. Malaikat aja nyamar menjadi seorang pria, sedangkan Nabi Idris aja nggak tahu kalau itu adalah malaikat Israel yang ingin mencabut nyawanya Nabi Idris. Subhanallah, keren. Nih, kenapa dikasih nama atau diberi nama Idris? Ada yang tahu nggak nama aslinya Nabi Idris itu siapa? Kunuh adalah nama asli Idris. Ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Karena ia sangat suka membaca dan tekun belajar sejak kecil, kemudian diberi nama Idris. Ia belajar membaca dan menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Ini kayak seolah-olah kita belajar dimanapun, membacanya dimanapun, menulisnya dimanapun, tetap mencari ilmu, bermanfaat, berfaedah. Kita kayak membaca buku di suatu tempat, ya tempatnya kayak buat refreshing otak, membuat kenyamanan kita belajar. Ini Nabi Idris. Ia menjadi manusia pertama ia menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Subhanallah. Itu Nabi Idris. Baik, itu penjelasan Nabi Idris. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh saudari Mbak Indah. Monggo Mbak Indah dipersilahkan untuk menjelaskan dan meneruskan cerita Nabi Idris. Kenapa malaikat Israel ingin bertemu Idris? Allah meninggikan derajat Idris karena ia tekun beribadah dan menuntut ilmu.
Ia pun beribadah dengan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Idris, bukan untuk mencabut nyawa Idris. Lalu kenapa Idris meminta dicabut nyawa? Idris ingin semakin tekun beribadah kepada Allah. Ia lalu meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya saat sakaratul maut. Namun, setelah itu, ia minta dihidupkan kembali. Dengan seizin Allah, malaikat Israel pun mencabut nyawa Idris pelan-pelan. Ruh Idris lalu diangkat ke langit. Di sana, Idris ingin melihat neraka dan surga dengan diantar malaikat. Idris pun bisa merasakan pedihnya siksa di neraka dan nikmatnya surga. Bagaimana cara Idris agar tetap tinggal di surga? Ketika masuk ke dalam surga, Idris meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon di surga. Saat Idris keluar dari surga, tiba-tiba Idris berkata, "Sandalku tertinggal di surga, aku harus kembali lagi ke surga." Namun setelah itu, Idris enggan lagi untuk keluar dari surga. Idris pun memohon kepada Allah untuk mengizinkan dirinya tetap tinggal di dalam surga. Karena kesolehan dan ketaatan Idris, maka Allah pun akhirnya mengizinkan Idris untuk tinggal di dalam surga selamanya. Idris adalah salah satu dari 4 nabi Allah yang masih hidup sampai sekarang. Ketiga nabi lainnya adalah Isa, Khidir, dan Ilyas. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Idris di langit ke-6. Terima kasih banyak buat seluruh pendengar setia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.